Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Welcome to the Adjunct Professor in Stadium General 2 with the theme Halal Beauty Supply Chains, Past to Present and Beyond. By Logistic and Management Administration, Diponegoro University of 2024. Ladies and gentlemen, first of all, let us introduce ourselves. My name is Yoga and my lovely partner, Lizzie, and we are honored to be your master of ceremony for today's event. today we came together to visit the Adjunct Professor. We have an interesting, engaging lineup of speakers that I'm sure you'll find inspiring. But first of all, to the Honorable Vocational Dean of Diponegoro University, Professor Dr. Insinyur Budiono MSc, Vice Dean Ms. Ida Hayu Wimawati MM, Vice Dean Mrs. Dr. Vita Paramita MM, Head of Department Business and Finance Department Dr. Edi Raharja MM, Head of Study Program Logistic Management and Administration, Titik Juniati SOS MSc. our respected speakers, Professor Yudi Fernando, MBA, PhD, and LOM, And last but not least, our lovely participant of Adjunct Professor, World Class University in Stadium General 2. Before we dive into our main activities, we would like to take a moment to go over the schedule for today's Adjunct Professor. This will help us all stay on track and ensure that we will make the most of our time together. So, let us outline the agenda for you. It will start by opening by Master of Ceremony, Followed by praying, followed by National Anthem and the marching song of Diponegoro University, welcoming speech from the Head of Department, Dr. Edi Raharja, SA MSc, documentation session, moderator introduction, followed by presentation of material and discussion, plaque awarding, and it will be finished by closing. Before we begin, let us open this event with a prayer to seek blessings and guidance from Allah Subhanahu wa Ta'ala. May this event bring insightful knowledge and benefit to all. Let's take a moment for prayer. For those of all other beliefs, we invite you to join in a moment of silence. Prayer start. Pray finish. in order to show our love for our country and our spirit of nationalism. Let us take a moment to sing along to our national anthem of Indonesia, Indonesia Raya. Let us join together in singing this anthem with great enthusiasm. After the national anthem will be followed by the marching song of Diponegoro University. We all invite all participants to take off your seat.
please back to us. Ladies and gentlemen, actually, after this we have a welcome speech from the professional team of Diponegoro University, but due to unavoidable agendas, the welcoming speech will be represented by the head of Business and Finance Department, Dr. Edi Raharja, SAFM. Let us give a warm welcome to him, and we are thrilled to introduce our esteemed head of department, Dr. Edi Raharja, SAFM. to Dr. Edi Raharja, SAFM, please give a welcome speech. Saya menyampaikan pengantar untuk bagian ini. Ada sedikit patut untuk bikin kita panas pada bagian. Karena kemarin Prodi dan teman-teman berkunjung ke kota lama, patutnya juga masih berkaitan dengan kota lama. Jalan-jalan ke kota lama. Jangan lupa beli lumpia. Selamat berjumpa dan selalu bahagia. Saya izin menyapa meskipun ketiga beliau belum hadir di bersama kita. Yang terhormat Bapak Dekan Sekolah Vokasi Prof. Budiono, dia juga Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Duta Pramuka. Yang kami muliakan, karena tamu harus selalu kita muliakan, Prof. Yudi Fernando, selamat datang Prof. dan bergabung. Dan ini adalah rangkaian terakhir ya Prof. Tapi masih ada kunjungan lagi Prof. Tenang aja Prof. Masih bersama saya, nanti saya ajak jalan-jalan kemana Prof. itu bahagia bersama kita. Dan juga yang kami hormati Bu Kapolri, kemudian Bu dosen Prodi, Bapak Ibu dosen, dan juga yang saya banggakan, saya doakan, dan tentu saya sayangi teman-teman mahasiswa yang pada hari ini keren-keren ya hadir di tengah-tengah kita bersama. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kami hormati, pada pagi hari ini merupakan rangkaian terakhir untuk berbagi ilmu ya, berbagi hasanah di dalam bidang manajemen logistik dan rantai pasok kita usaha kajin. Yang hari ini topiknya topik yang sangat menarik ya. Mungkin nanti teman-teman sekalian mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir bisa juga mengangkat topik ini ya, karena berkaitan dengan supply chain quality tinggi ya. Yang tentunya ini sangat inline lah ya dengan dunia saat ini ya, terutama karena kemajuan teknologi informasi ya, perkembangan digital secara masif. Topik pada pagi hari ini itu akan betul-betul sangat terasa ya, manfaatnya bagi kita bersama. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, karena ini adalah rangkaian terakhir, tentu Departemen Bisnis dan Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Stasia dan teman-teman di panitia ya, keren banget, luar biasa, sudah mempersiapkan kegiatan kita selama 1 minggu ini didukung dengan teman-teman mahasiswa ya. Wah, ini sesuatu yang memang perlu dilanjutkan ya, karena kolaborasi dosen dengan mahasiswa itu bukan sekedar untuk mengelola atau memilih event-event seperti ini, tetapi juga berlanjut untuk kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian begitu ya, sehingga memang bisa saling menguatkan begitu, saling berbagi ya. Mahasiswa belajar pada dosennya, dosennya juga harus belajar dengan mahasiswa. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi ego yang tinggi. Kalau masih banyak ibadah, kita berikan apresiasi. Kalau TH-nya bagus ya, kenapa tidak kita beri 90 lebih? Tapi kalau mau kurang ya kita arahkan terus ya, supaya nanti teman-teman mahasiswa itu harus bangga ya ketika menghasilkan tugas akhir ya. Itu adalah tugas akhir yang memang patut dibanggakan ya, layak untuk dijadikan referensi ya. Dan tentu kami berharap dengan kegiatan ajang profesor ini ya, karena ajang profesor ini memang kita mendatangkan pakar gitu ya. Kebetulan Prof. Yudi ini memang pakarnya di bidang rantai pasok dan supply chain, logistik ya, sangat pas banget ya.
sangat pas untuk berada di antara kita bersama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang bisa saya antarkan, dan insya Allah nanti di penutup mudah-mudahan nanti Matikan bisa atau buat Matikan ini bisa menutup atau memberikan kursi untuk kegiatan kita pada pagi menjelang siang nanti. Ya. Khusus Prof.Yudi, ya andai kata dan kesalahan, tutur kata, sikap tidak tanduk kami dan teman-teman dengan tulus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah jika Allah menghendaki dan memberikan kesempatan, kita juga akan gantian berkunjung ke Pahang nanti Prof. Dalam rangka untuk kerjasama di antara dua institusi, baik itu dalam bidang riset ya, untuk joint riset atau mungkin untuk kegiatan pertukaran mahasiswa gitu, dan exchange dan seterusnya. Dan mudah-mudahan nanti akan berlanjut, apalagi Prodiman ini sudah mempersiapkan untuk S2 logistik dan masuk Prof, sehingga nanti Prof Yudi betul-betul kami harapkan untuk bisa bersama kami lagi ya, menjadi salah satu dosen di program Magister Rapat kita. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya kira pengantar dari kami demikian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Sekjen Jenderal TU ya pada pagi hari ini kita buka bersama-sama. Terima kasih Pak Gubernur yang juga atas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, an adjunct professor is a part-time faculty member at a college or university who is typically hired on a temporary basis to teach specific courses. They often have other professional responsibility outside of academia, such as working in industry or maybe research. But they have generally less job security and fewer benefit compared to the full-time professor. Their roles can vary widely depending on the institution and the specific department. Whoa, that's super cool. And to guide during the next session, let us introduce our moderator for today's event. Our moderator is Ms. Titik Jumiati, SOS, MSE. So to the operator in charge, please display to the screen our curriculum detail of Titik Jumiati, SOS, MSE. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan kedatangan tamu Prof. Yudi Fernando. Kalau saya mau perkenalkan diri, kayaknya nggak usah, kayaknya ini mahasiswa saya semua. Baik, saya tidak usah memperkenalkan diri karena sudah terkenal bukan ya, sudah terkenal. Baik, hari ini sudah hadir di antara kita Prof. Yudi yang sudah sekian lama bersama kita di dalam program Ajang Profesor bersama kita sejak tanggal berapa ya Kak? Tanggal 22 sampai hari ini, tadi benar Pak, 10 hari. Nanti besok pagi Prof. Yudi sudah harus meninggalkan kita, tetapi ini bukan akhir. Ini akhir yang bahagia karena pasti akan diikuti dengan kegiatan kerjasama. Saya sudah punya paper yang nanti akan direview oleh Prof. Yudi, kita akan submit bersama-sama. Terus kemudian hari ini kita akan bicara tentang beauty, logistik beauty ya, yang berkaitan dengan halal beauty. What is halal beauty? Gitu ya. Semua perempuan ingin terlihat cantik, semua perempuan ingin mendapatkan penampilan yang menarik, gitu ya. Nah, tapi tentu saja pembuatan mungkin bedanya, lipstiknya, nggak tahu apakah itu halal atau tidak. Ya. Nah, inilah yang kemudian Prof. Yudi sudah beberapa kali juga menulis jurnal tentang halal, logistik halal. Tadi sudah nyamperin saya, tulis halal, logistik halal ya, nanti saya akan tulis ya gitu ya. Kemudian sama-sama terkait dengan halal logistik ini jadi panduan kita sebenarnya. Kalau population Muslim di Indonesia itu segitu banyaknya, sebenarnya tulisan halal itu tidak perlu. Yang perlu malah tidak halal, karena banyak Muslimnya. Jadi mana yang tidak halal gitu ya. Tapi ternyata kita butuh. Kemarin saya membantu catering, namanya catering restu itu untuk mendapatkan halal. Ya Allah, banyaknya item-itemnya. Baru satu jenis masakan aja, bagaimana penyembelihan dagingnya,
dagingnya dari mana, sapinya diperang dengan apa, dan lain sebagainya, untuk mengetahui itu halal. Padahal menu catering bermacam-macam. Oleh karena itu kita sambut dengan meriah, kita hadirkan di sini Prof. Yudi Fernando. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya hormati dan saya banggakan Bapak Freddy, Ibu Yudi, Bapak dosen-dosen sekalian, para mahasiswa. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat. Saya sangat terharu bagi sudah tidak terasa 10 kali saya di sini. Dari saya juga saya pribadi, maaf kalau tidak ada kesempatan. Insyaallah, this is will be our second stadium dinner, and I always I think discuss with Miss Nesia. I would like to bring the best instead. Any current research that I have, any development, any consultancy project, is there any training project that normally I use it or recently used, I will share in discussing about this professional school. So to make sure that you will get some ideas about what is the current development. Many people still misunderstand basically about logistics and supply chain. People might thought that it's just a simple or it's just a very unique what I call that subject. But basically supply chain logistics nowadays is totally different. Where you can bring anywhere, you can you can include a multidisciplinary topic, multidisciplinary perspective to look at this. And you still remember when I shared to you about the EAC last time. Now I would like to bring you to another side of the supply chain and logistics, which is not many people aware about it. Right? So the topic is a quite interesting thing. Ibu just now mentioned. Today I wanted to share about the halal beauty. What is that halal beauty? Right? And halal beauty is supply chain. Right? So I think most of the ladies, girls, they are deserve to be beautiful, right? They deserve to be good looking. So that's why they wanted to, make themselves beautiful and so on. However, whatever that you use it today, like makeup, like eyeshadow,
halal itu kan susah sekali. Tidak ada satu negara pun yang bisa menjamin bahwa produk atau sapi yang halal dari pabrik sampai ke konsumen itu betul halal itu tidak ada. Tapi mereka mempunyai regulasi dan kita masyarakat inilah yang sebetulnya mengawasi. Karena mata pemerintah, mata industri kan sendiri, tapi mata konsumen ada di mana-mana. Kalau ada pemerintah suatu kejadian mungkin bisa disampaikan, dilaporkan, ataupun tidak diperbaiki. Misalnya kemarin itu sebelum saya berangkat itu, jadi ada satu supermarket yang besar, dia itu bawa ayam yang banyak. Ketika truk atau transporternya menurunkan ayam, itu ditaruh dulu di luar sebentar saja sebelum ada yang ngangkatin ke dalam sama pakai forklift. Tapi ternyata tidak ada satu karyawan pun yang mengawasi karena sudah sibuk yang lain. Ada beberapa rak tinggal ayam itu ada yang diindus sama anjing. Ini di Malaysia sebelum saya berangkat di Kuantan di tempat saya tinggal, dan itu divideokan oleh konsumen, dan masuk dia ke dalam supermarket itu. Dia minta bagaimana tindakan setelah ini, apa yang akan Anda lakukan. Jadi tidak bisa jawab. Akhirnya dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui media mereka memutuskan untuk membuang dan membakar semua yang dicurigai mengandung hal tersebut. Jadi peranan kita sebagai konsumen itu adalah mengawasi itu penting. Kenapa? Karena bisa saja dari prosesnya halal, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak terlihat bisa memasukkan konsumen kita ke hal yang Jadi untuk mencari yang sempurna tidak ada dulu, tapi sebuah dengan bersama-sama kita bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya terima kasih sekali atas atensi dari semua yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita tutup sampai di sini. Kemudian sekali lagi terima kasih kebersamaan kita hari ini, dan mudah-mudahan